tapi visa kerjanya itu yang susah, dan perusahaan itu nggak mau gitu mensponsori atau memberikan visa kerja kalau mereka merasa skill yang mereka cari itu ada gitu loh di sini kayak gitu. Makanya banyak orang yang memilih menikah sama orang sini untuk dapetin permanent resident, jadi bisa kerja kayak gitu. Angka kejahatan di US akan tinggi kan dan serem-serem, tapi kenapa dibikin film kayak serial killer gitu? US kan tinggi, dan sebenarnya di angka kejahatan di US sih nggak tinggi menurutku kayak gitu. Nggak tinggi kayak gitu ya. Sabar ya guys. Nggak tinggi kayak gitu, dan nggak seseram yang kalian bayangkan guys gitu. Yang kalian nonton di TV hanya di TV kayak gitu kan. Memang sih ada gitu ya orang-orang psikopat yang melakukan hal-hal aneh gitu. Tapi ya gitu, menurutku di setiap tempat itu ada aja kriminal, tapi nggak seperti seseram yang kalian bayangkan gitu. Harga burger berapa? Tergantung burgernya yang mana, yang Mac tadi Big Mac kah atau apa. Ada yang $3, $4, $5 gitu. Ada gereja di mana? Ada saudari California Marga Santuri baru rumah ya. Aku gereja di sini namanya Master Baptist Church. Suamiku udah berjemaat di situ hampir 30 tahun. Kesan pakai kerja di sana, pakai visa. Nah, itu tadi RH yang aku bilang bisa kalau perusahaan yang mau sponsori kamu memberikan kamu visa kerja kayak gitu. Jadi nggak bisa kamu ubah visa turis, kamu ubah dari visa turis ke visa kerja, nggak bisa, kecuali ada perusahaan yang mau memberi sponsor visa kerja kayak gitu. Kalau kirim uang ke rekening Indo USD pernah kak, jadi nggak convert ke rupiah? Enggak. Kalau kirim uang ke rekening Indo bisa kan, nggak bisa kita kirim uang ke rekening Indo pakai USD, nggak bisa, kita harus convert dulu. Apa yang di sana murah tapi di Indo mahal? iPhone sini murah tapi di Indo mahal. iPhone, baju di sini murah, baju guys, baju apalagi ya, sepatu di sini harga sama di Indo sama aja menurutku, bahkan kadang lebih murah. Apalagi ya kayak gitu, semacam gitu, barang-barang bermerek. Kesana pakai visa turis. Siap Flenta, boleh, baiklah, cek wise deh. Aku biasa pakai yang aplikasi. Memang iya, aku juga dulu pakai yang aplikasi, bukan yang manual, yang bukan yang kita ke toko kan, maksud kami yang ke toko kita pakai itu, enggak, aku pakai yang aplikasi gitu. Boleh dicek ya, maksudnya kayak supaya kamu untung kayak gitu. Ada di California, aku di Palmdale, aku di US sekarang, di Amerika. Itu suara ngos-ngosan suami, dia lagi olahraga. Oke, kalian dapat beasiswa waktu SMA ya? Enggak, aku udah lulus S1 baru dapat beasiswa, dan beasiswa yang kuikuti adalah beasiswa non degree gitu. Waktu kesini, Mbak tinggal di daerah mana? Di Palmdale. Ada dukung Palestina, Israel enggak? Tentu guys, ada kedua-duanya itu. Memangnya siswa berprestasi? Enggak juga, aku enggak siswa berprestasi. Aku enggak sama sekali siswa berprestasi. Aku enggak suka bullying. Kak, DSC barang bermerek apa hanya Sultan aja yang kita beli, apa termasuk warga umum? Di sini guys, rata-rata itu barang semua yang bermerek. Boleh, di sini tuh jarang banget kalian menemui barang-barang apa palsu kayak gitu. Nggak boleh. Di sini tuh nggak boleh barang palsu gitu kan. Nggak boleh barang palsu. Jadi semua orang di sini pakai ini. Aku aja di rumah ini pakai Vans, sepatu Vans. Orang pakai Adidas, apa sepatu suamiku semua bermerek gitu kan. Rata-rata Adidas, apa kayak gitu segala macam. Di sini tuh barang bermerek nggak sesuatu yang wow kali gitu loh. Semua orang pakai kayak gitu. Duta Matchmaker Aminef. Aduh, apa? Hai, selamat siang, malam dari sini. California dekat sama Philadelphia, jauh banget. Kak, maaf kalau kita datang pakai fitur, apakah bisa bayar lawyer untuk convert ke GC? Oke, aku jelasin soal itu ya, guys. Stay tune bentar dulu. Aku taruh dulu ini, serbet-serbetku ini. Oke. How you go, sweetie? Good? Still alive? Yeah.
Why you want me to end it? No, I just thought because you stopped talking, I thought you were done. Oh, yeah. I'm gonna take a shower. You wanna take a shower? Okay. Tunggu ya. Nah, kalian pasti sering dengar bahwa datang ke sini pakai fitur, terus nanti di sini bayar lawyer untuk dapetin visa kerja atau namanya working permit dan social security number kan. Nah, itu tuh bukan yang notabene kalian bayar lawyer untuk mengubah itu, enggak. Tapi kalian apply namanya visa suaka atau asylum gitu. Visa suaka atau asylum. Dan kalian apply itu gitu kan. Nanti kalian dan nanti kalian apply hari ini, 6 bulan kemudian kalian dapat WP dan SSN itu kan. Kalian bisa legal untuk kerja dan tinggal di sini. Tapi tidak berarti kalian sudah mendapatkan si GC ini. Tidak berarti kalian sudah mendapatkan si GC ini. Kalian masih menunggu tuh untuk dapat sih untuk interview dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian akan dimintai lagi misalnya dokumen lebih lanjut bukti dan semuanya. Terus itu bisa makan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan untuk kita dapat jadwal interview itu gitu. Nah, selama waktu itu kalian nggak bisa pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena kan kalian nge-apply namanya suaka kan, yang berarti di negara kalian nggak aman kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa pulang ke Indonesia. Udah ada kemungkinan suaka kalian akan di-approve atau di-reject gitu. Kalau di-reject, ditolak, berarti kalian dipulangkan ke negara kalian dan kalian akan susah datang ke Amerika lagi. Kalau di-approve ya kalian dapat GC kayak gitu. Jadi bukan yang kayak kalian dengar kan, aku yakin banget kalian sering dengar gini, oh iya datang aja ke sini pakai fitur, nanti bisa bayar lawyer, terus ubah ke ini visa kerja dan SSN gitu. Enggak, bukan kayak gitu dia. Kalian apply namanya suaka. Sebenarnya suaka ini untuk orang-orang yang negaranya negara perang. Negara kita kan nggak negara perang, negara kita aman. Kita tuh hanya perang mulutnya di negara kita ya kan. Tapi terus ada tuh orang mereka apply suaka kak gitu kan. Iya boleh sebenarnya kalian apply suaka. Seperti yang aku bilang, kalau kalian mendapatkan persekusi atau yaitu bully atau tindakan yang keras lah, yang nggak baik lah di negara kalian, entah mungkin karena suku kalian, ras kalian, atau agama kalian kayak gitu. Jadi masih bisa tetap kalian apply itu, tapi kalau kalian mendapatkan persekusi ya gitu. Wah mantap, nggak ada KW kak di sana kok. Jarang ada motor. Iya guys, di sini tuh orang motor hobi bukan kebutuhan gitu, jadi rata-rata pakai mobil. Ya sebenarnya sama-sama keren ya. Kalau di sini barang bermerek orang biasa nggak boleh sentuh. Di sini biasa aja sih, rata-rata orang pakai tas bermerek di sini. Sepatu di sini orang bermerek. Di sini nggak boleh yang KW gitu loh. Misalnya kan dia yang sebenarnya bukan Adidas asli tapi dibikin Adidas gitu, nggak boleh. Di sini nggak boleh kayak gitu guys. Jadi kalau memang kalian lihat di toko ada merek Adidas, berarti memang betulan itu Adidas, itu ori kayak gitu. Terus nanti kalian mikirkan kenapa murah kayak gitu. Jadi di sini uniknya ada kan toko yang jual barang-barang bermerek juga tapi lebih murah. Kenapa? Karena dia dapat produk itu dari si tokonya, store-nya. Si store-nya ini sudah merestock barang baru. Jadi barang-barang lama mereka dikasih biasa ke toko-toko lain, dijual lebih murah. Di mereka mungkin nggak laku karena mungkin udah ada produk baru, atau sepatu itu ada mungkin cacatnya sedikit yang kalian bahkan kalian nggak ngeh kayak gitu. Ini aku di rumah aja pakai sepatu Vans kayak gitu. Duta Mak Comblang Amineh filler ke-6. Ini siapa ini? Street Coder, please, ini tolong, kamu siapa? Kayaknya tahu banget Duta Mak Comblang Amineh. Spill dong exercise apa? Jangan guys, suamiku pakai celana seksi kali. Dan entah kenapa ya visa Amerika lebih mudah dari visa Australia, boleh tahu? Aku pun kurang tahu sih, tapi memang persyaratan visa Amerika itu lebih mudah, tapi tricky gitu. You sure you wanna walk like that in front of the camera? I don't want them to fly you. Jadi
Kalau visa Australia kan kalian harus bisa membuktikan kan kalian punya uang berapa puluh juta di rekening kalian. Visa Amerika enggak, tapi visa Amerika itu agak tricky gitu kan. Kalian harus bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa kalian memiliki keterikatan yang kuat dengan Indo gitu, entah dari pekerjaan atau apapun gitu. Tapi persyaratan nggak terlalu banyak kayak gitu. Atau suaka pun belum pasti dapatkan karena kayak yes, betul sekali J, betul. Aku kan J jelaskan itu supaya mereka ini ngerti gitu, karena mereka pasti sering dengar kan kayak gini, oh iya datang aja ke sini pakai visa pakai fitur terus nanti di sini tinggal bayar lawyer untuk dapetin visa kerja atau WP dan SSN gitu. Jadi tapi nggak gitu prosesnya guys gitu. Nah seperti yang dibilang ini gitu kan, asylum atau swaka pun belum pasti dapat gitu, nggak ada jaminan kalian dapat. Makanya kayak aku bilang tadi, ada kemungkinan dia di approve atau kemungkinan di reject gitu. Kalau pemerintah merasa kalian nggak layak mendapatkannya gitu, merasa mereka memang kayaknya nggak betul-betul kalian mengalami persekusi di negara kalian, atau mungkin karena dilihat juga Indonesia sekarang aman-aman aja dan lain sebagainya, bisa jadi di reject dan kita harus pulang ke negara kita gitu. Ada suggestion kak yang berangkat fitur untuk bisa dapetin PR atau GC? Paling apa sekarang mudah menikah sama orang sini gitu. Ya lah pengen kerja luar negeri, tapi kalau lihat anak kecil-kecil jadi mundur lagi mbak. Aduh iya ya, punya anak kecil, masih punya anaknya kecil-kecil sekarang kah? Yang kemarin-kemarin ngobrol aku ex Illinois Fulbright. Yang kemarin-kemarin ngobrol, oh I see. Oh I see, ya aku ingat. Hai, plan di sana orang jarang pakai sendal untuk jalan-jalan. Iya jarang, karena di sini kan kalau musim dingin kan winter ya dingin gitu, kalau musim panas panas, jadi orang jarang pakai sendal kan. Ada sih pakai sendal tapi biasanya mereka jarang lah gitu, tapi ada. Terus di rumah pakai sepatu juga kayak gitu. Halo kak, gimana kabarnya? Hai, aku baik. He looks happy with that. Kak, saya punya teman di Jersey, dia CEO pertanian, maunya dia yang ngurusin visanya, bisa ya kak? Maunya pertanian, maunya dia yang ngurusin. Kalau misalnya kamu punya temen gitu CEO dan dia bisa sponsori kamu dapat visa kerja, boleh banget, bagus sekali bahkan. Asylum udah nggak zaman lagi karena Indo udah aman. Kalau waktu 98 masih mungkin, yes. Kayak aku bilang tadi kan, gitu sebenarnya untuk sekarang kategorinya kita itu nggak masuk prioritas gitu, makanya kemungkinan di reject ada kayak gitu. Kita nggak masuk prioritas karena masih ada negara-negara yang masuk prioritas karena negaranya perang kayak gitu kan. Negara kita aman, nggak ada masalah segala macam gitu, jadi kita nggak masuk prioritas gitu. Terus ya tapi ya itu banyak orang mengambil peluang di situ kan. Ayo udah coba aja dulu gitu kan, yang penting udah dapat dulu WP-nya sama SSN-nya, yang penting kerja segala macem. Kalau di reject pun ya udahlah pulang ke negara tapi udah kaya gitu, ada yang mikir gitu kan. Tapi ya itu ada yang di proof, ya mungkin bisa dia buktikan bahwa dia mendapatkan persekusi di negara kita gitu, tapi so far negara kita aman gitu. Bisa disponsor suami, bisa banget, bisa banget dong, bisa. Pengen kerja sana, habis anak sudah gede-gede tapi usiaku juga sudah gede. Wah, pelenta apa benar mereka yang ilegal tidak bisa pulang Indo lagi? Bisa. Dia mau, kalau misalnya dia udah ilegal di sini pun udah 10 tahun, kalau dia mau pulang aja bisa kok. Bahkan negara ini langsung kayak misalnya gini, pulang. Ini pintu keluar, pulang kayak gitu. Pulang, bukan nggak boleh, nggak, justru negara ini orang-orang yang ilegal kalau mau pulang dipersilahkan dengan senang hati kayak gitu. Nggak mau mereka nahan. Kepala 5 bisa nggak dapat kerja? Wah, kalau udah kepala 5 sebenarnya bisa aja, tapi visa kerjanya ini kak, cara daftar kerja di sana gimana kak, dan syaratnya apa aja? Cara daftar kerja di sini, kamu minimal harus punya, aku tadi kan live tadi pagi aku ketemu sama satu anak ini 19 tahun tapi dia di bidang IT, dapat sponsor green card dari salah satu perusahaan IT gitu. Ya aku kan keren banget kayak gitu. Nah jadi kalian harus punya skill khusus kayak gitu guys, yang memumpuni untuk perusahaan melirik kalian gitu, karena perusahaan nggak mau gitu kan buang-buang waktu, tenaga, uang untuk mensponsor visa green card atau visa kerja ke orang di luar negara ini gitu. Kalau skill itu bisa didapat sini gitu, ngerti kan maksudku?
Jadi kalau skill itu bisa dapatkan di sini, misalnya contohnya kayak aku kan bagian misalnya aku ngelamar kerja gitu kan, tapi aku nggak punya izin kerja gitu kan, terus aku nggak sponsor sama mereka, ya mereka akan lebih milih meng-hire orang yang sudah memang punya paper yang lengkap, yang sudah legal di sini gitu, daripada aku ngapain gitu, toh bisa aku cari yang kayak kau kayak gitu. Itu ya gitu kan. Jadi pemerintah itu nggak mau negaranya ini overpopulasi, jadi ngapain bawa orang jauh-jauh dari sana ke sini gitu. Yang kedua, mereka mau mengutamakan warganya kayak gitu. Kangen susu great value, bikin mac and cheese campur sama ramen instan. Aduh, aku pun kayaknya bakal kangen ini nanti kok pas di Indo. Tapi nanti ya balik lagi lah, bisa turis jalan-jalan aja. Berapa lama kak kalau proses bisa sponsor suami ya? 12 sampai 18 bulan kak, sekitar 12 sampai 18 bulan. Pengen kerja ke sana kak. Iya sih, untuk dapetin visa kerja ini yang agak susah guys. Tapi kak harus di penjara 1 bulan ya. Enggak sih, enggak, setauku enggak kak. Kalau mahasiswa pakai visa apa nanti? Itu nanti kalian visanya J1. Masalahnya di temenku CEO saya nikahi saya disuruh ke sana membantu pekerjaannya. Tunggu dulu, masalahnya di temenku CEO ya nikahi saya. Gimana maksudnya Nano? Mbak boleh setia nggak sih orang lokal bikin kapok, pengen cerai sama suami berpangkat, pengen punya bule? Waduh, sejauh ini sih rata-rata ya di sini tuh mereka cukup menjunjung tinggi sih namanya kesetiaan. Sejauh ini yang kulihat dari sekelilingku dan suamiku kayak gitu. Mereka rata-rata, kalaupun ada yang bercerai kan, mereka tuh ada yang karena kekerasan mungkin kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau dibilang setia, mereka cukup setia sebenarnya. Tapi balik ke orangnya ya. Tapi rata-rata ya setia mereka kayak gitu. Aku, suamiku supaya memberikan aku ketenangan gitu kan. Maksudnya ya namanya kita berumah tangga, ya kita harus ini kan. Maksudnya gimana ya? Suamiku memberikan aku security gitu, kayak merasa aman gitu. Semua akun dia kupegang kayak gitu. Jadi itu tipsnya salah satunya sih gitu kan. Jangan terlalu percaya kayak gitu. Semua akunnya kupegang, baik handphonenya kapanpun bisa kupegang. Kita punya iPad ini terhubung ke HP, jadi kalau dia nggak di rumah kerja, aku tetap bisa lihat siapa yang kirim SMS ke dia gitu. Dia jarang pakai WA itu hanya orang-orang yang di luar Amerika ini aja yang dia pakai. Jadi biasanya pakai SMS gitu kan. Semua account gitu. Dia nggak punya sosial media, dia punya tapi nggak ada di handphonenya gitu. Jadi dia nggak pengguna sosial media. Terus apalagi ya, semua akun bank aku punya. Jadi aku tahu semua ruang gerak dia. Sama satu lagi, di handphoneku ini kan aku pakai iPhone, dia pakai iPhone. Jadi kita tuh di Find My itu ada dia gitu. Aku udah cantumin dia gitu. Jadi aku tahu dia di mana letaknya kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang aku kerja sayang, tiba-tiba aku lihat dia bukan di kerjaan kayak gitu, aku tahu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang gitu sih salah satunya untuk membangun trust satu sama lain. Dia pun ada lokasiku kayak gitu di handphone dia. Jadi bisa supaya saling percaya. Tapi kalau tanya bule di sini, itulah yang dilakukan suamiku untuk membuat aku merasa nyaman gitu dan merasa secure gitu. Kalau dia tuh di luar, kalau lagi kerja nggak macem-macem kayak gitu. Aku juga udah sering main ke tempat kerjanya, dikenalin sama semua orang kayak gitu. Aku ex Taiwan 11 tahun. Coba au pair aja kalau nggak kak kesini dulu. Coba au pair. Negara Amerika memang baik ya, fair. Amerika itu guys, ku bilang ya, fairnya. Kalian tahu nggak sih kalau Amerika ini tuh tidak berteman baik dengan Cina. Amerika dan Cina itu tuh nggak teman baik. Intinya mereka tuh saling nggak suka. Cina nggak suka Amerika, Amerika nggak suka Cina gitu. Terus aku nanya suamiku, tapi sayang banyak banget orang Cina di sini. Aku bilang, bahkan di California ini ada Chinatown kan. Terus aku bilang, terus banyak lagi orang Cina datang ke sini. Aku bilang, padahal kalian tuh benci Cina benci sama kalian. Aku bilang gitu. Kok bisa? Aku bilang gitu kan. Oh oke, J, ya selama ini terus dia itu aku bilang gitu kan. Terus suamiku bilang gini, kita nggak suka pemerintahannya tapi bukan orangnya, kata gitu. Jadi mereka ini
memang nggak suka Cina pemerintahannya karena dia karena dia komunis, negara komunis. Tapi kalau orang Cina datang ke sini bukan berarti mereka rasisin, bukan berarti nggak mereka perbolehkan, enggak gitu loh. Itu aku sukanya sama Amerika. Sampai di mana tadi aku? Kak, studi nurse S1 di sana ada kak? Ada. Salam kak, salam kenal. Hai, aku S1 farmasi, sudah punya pengalaman 7 tahun kerja kak. Itu bisa kak? Nah, pendidikan kita kan nggak diakui di sini kan? Jadi pendidikan kita nggak diakui di sini. Jadi kamu butuh namanya kayak sertifikasi internasional gitu untuk bisa diakui ijazahnya kamu atau skillnya kamu kayak gitu. Maksud dia mau nikah sama aku di sana dan membantu di peran. I see. Kalau kayak gitu Nano, kamu apply visa K1 aja. Kalau memang kamu mau nikah sama dia di sini, kamu apply visa K1, visa tunangan. Shalom kak, masih butuh karyawan ya? Aku nggak buka lowongan loh. Dulu waktu sebelum tes CCI udah diniatin nyari bule. Iya loh, iya. Aku nggak tahu ini panggil kak atau bang ya. Tapi dari dulu kan kak, karena aku pernah dekat sama beberapa laki-laki di orang lokal. Tapi entah kenapa nggak pernah ngerasa cocok kayak gitu. Terus aku nggak nyadar ternyata dari aku kecil, aku punya teman kecil dari aku masih umur 4 tahun, aku punya teman dari kecil. Waktu aku jadi sama suamiku, dia bilang gini, iya akhirnya kejadian ya, mau nikah sama bule, dia bilang gitu. Ingat kali dari dulu kau bilang pengen nikah sama bule, katanya. Aku baru nyadar, iya ternyata aku udah ngomong gitu dari dulu kayak gitu. Jadi memang udah niat banget sih nggak mau sama orang lokal. Ini bukan berarti aku bilang orang lokal nggak baik ya, enggak. Ini tuh hanya preference tersendiri gitu. Tapi memang iya, benar. Sebelum ikut CCI aku udah jauh lama pengen cari orang luar. Hai King. Siapa yang lebih cemburuan, kakak atau suami? Nggak ada yang kita yang cemburuan guys. Nggak ada kita yang cemburuan. Karejo Niamang Baweda. Dia kerja ngajar di sekolah. Hadir, hai. Dulu kakak ngurus visa berapa lama? Aku kan sekarang masih pakai visa turis kan di sini. Karena aku pernah punya visa J1 yang dari beasiswa itu gitu. Komunis dan liberal bentrok kak. Iya, sebenarnya kan negara ini kan campur ya, liberal sama konservatif. Intinya Amerika memang nggak suka sama Cina pun nggak suka sama Amerika, sama aja ya, keduanya mereka ini berdua nggak saling suka. Tapi kalian tahu guys, di sini banyak orang Cina, bahkan di sini ada namanya Cina Town kayak gitu kan. Makanya aku tanya sama suamiku kayak gini, lucu ya, kalian saling nggak negara kalian nggak suka Cina, aku bilang gitu. Tapi banyak kali orang Cina di sini, aku bilang. Terus suamiku bilang gini, Amerika hanya tidak menyukai pemerintahannya yang komunis katanya. Tapi orang-orangnya kita suka, kita welcome katanya kayak gitu. Terus aku pikir cukup fair kan gitu. Bukan hanya Cina kok, dari berbagai negara yang datang ke sini, negara ini welcome kayak gitu. Manyap secara pikirnya, mantap secara oke. Saya juga mau ke Amerika kak, ayo ke sini untuk dapat sertifikat internasional, gimana caranya? Nah kalau untuk farmasi aku kurang tahu Sulis. Yang aku tahu tuh tunggu dulu, perawat sama nurse sama ya? Oh kamu farmasi ya? Sorry. Yang aku tahu itu perawat. Kalau perawat mau dapatin sertifikat internasional namanya NCLX. Jadi kita ikutin ujian itu. Dia ada di beberapa negara, ada di Jepang, di Amerika, sama di mana lagi aku kurang tahu. Nah kayak gitu. Kalau farmasi aku kurang tahu. Negara maju pikiran masyarakatnya pun open minded, dia sangat open minded guys. Di Amerika masih butuh karyawan kakak. Di sini banyak lowongan guys, tapi itu visa kerjanya. Makanya banyak orang yang kesini ujung-ujungnya karena susah visa kerja, mereka kerja kesini pakai visa turis gitu. Dimana aku nggak terlalu menyarankan itu, tapi kalau kalian mau coba ya boleh, silahkan. Hai, jadi bisa pakai visa turis dulu sambil ngurus visa ikut suami. Aku bilang sih kalau misalnya kamu memang ini kan pasangan kamu udah jelas apa segala macam, langsung aja ke visa K1 gitu. Kalau kamu belum nikah nih sama suamimu, kamu bikin ini aja, visa tunangan aja gitu. Visa tunangan itu lebih cepat. Sekarang lagi cepat lah, aku dengar lagi cepat.
2-3 bulan selesai kayak gitu. Jadi itu aja langsung. Nanti di sini kalian menikah di sini dalam tempo 3 bulan, terus kamu tukar visa kamu tunangan itu ke green card kayak gitu. Juga cepat buatnya kayak gitu. Hai Kak, salam kenal, izin follow silahkan. Harusnya aturannya CCI direvisi. Harus balikin duit scholarship kalau kawin sama citizen. Janganlah. Mahal itu. Aku lihat semua uang kuliahku mahal. Janganlah. Aku kan akan pulang ke Indo ini. Bahkan ku bawa warga negaranya sini untuk ikut mengabdi di Indo kayak gitu. Janganlah. Mahal itu, nggak sanggup aku. Amerika set apa California. Ih lucu kalau. Mulai suka smart people, secara kakak juga aku lihat cerdas. Aduh, sebenarnya aku nggak smart sih guys. Aku cuman belajar aja ya. Kalau visa tunangan buat yang mau nikah ya. Yes, kalau visa tunangan buat yang mau nikah. Apa bisa bawa keluarga 4 anak kerja di situ Kak? Kalau kamu punya izin tinggal yang jelas bisa. Walaupun izin pamit ya. Iya Kak. Oh iya baiklah, aman ya, visa tunangan aja ya Kak. Makasih udah siap sama-sama. Ya aku menyarankan visa tunangan aja. Tapi dengan visa tunangan ini kalian minimal harus sudah pernah ketemu ya sekali dalam tempo 2 tahun terakhir gitu. Dan visa tunangan cepat sekarang ini, jadi dimanfaatin aja kayak gitu. Cepat juga nanti ngubahnya dari visa tunangan ke green card kayak gitu. Jadi datang aja pakai visa tunangan langsung biar enak kayak gitu. Aku menyarankan itu. Memang sesusah itu ya Kak buat dapat visa kerja. Warga kenegaraan ngaruh banget ya. Iya guys, jadi sesusah itu memang dapetin visa kerja ke sini. Kalau di Eropa kan ada ya kayak program Ausbildung dan lain sebagainya. Di sini cuma ada program satu namanya J1 Visa Internship. Itu tuh cuma setahun kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian mau dapetin visa kerja, ya itu dari perusahaan gitu yang sponsori untuk kalian dapat visa kerja ataupun green card gitu. Makanya ada banyak orang Indonesia yang kerja di sini, mereka udah kuliah di sini kian dulu. Nah kalau kalian kuliah di sini, jadi ada apanya gitu loh, ada langkahnya lah gitu kan. Kuliah di sini, habis itu nanti kalian ikut training atau OPT, dari OPT nanti kalian minta perusahaan sponsori kalian gitu, visa H1B atau H2B. Tapi kalian udah kuliah di sini kian, jadi emang ya pendidikannya pun sudah diakui gitu. Gaji berapa 1 bulan Kak? Dan beda-beda setiap orang kan gajinya kan, kerjaan kita beda. Tapi di sini UMR-nya di California kan $16 per jam UMR-nya. Kalau kerja di Amerika nggak kenal batasan umur. Makanya kalau ada undangan Aminah di email cuma diliatin aja. Makanya kalau undangan Aminah di email jangan. Astaga. Tunggu undangan yang mana dulu ini kayak gitu. Sekarang kan udah jadi alumni. Kalau ada nanti kan kayak semacam newsletter kan di email, udah paling udahlah apanya ini gitu nggak aku lihat lagi. Untuk dapat izin tinggal perlu berapa lama? Di sini tuh untuk dapatin izin tinggal bukan soal berapa lama kamu tinggal di sini, tapi bagaimana caranya kayak gitu. Kamu mau tinggal pun 6 tahun di sini, 7 tahun, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Mau pakai gimana caranya kamu tinggal selama itu gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu tinggal 7 tahun kamu akan bisa jadi dapatin permanent resident, enggak. Kamu dapatin permanent resident entah karena kamu menikah sama orang sini, ada perusahaan yang mau sponsori kamu, dapetin GC itu tadi ya, dimana ini sekarang susah banget. Ketiga, kalau kamu apply suaka gitu kan atau asylum. Keempat, kalau kamu melahirkan anak di sini, anak kamu lahir di sini, otomatis jadi citizen. Yang kelima, apalagi ya kira-kira, kalau kamu dapat lottery green card gitu yang diadakan Amerika setiap tahunnya kayak gitu. Harus sharing ke acara Aminef how to get citizen. Iya, aku tuh udah cocok jadi pembicara di Aminef ini kan. Jadi kan aku ingat banget waktu itu tahun lalu di 2023 Januari kan kita anak Aminef seluruh
yang ditempatkan di berbagai state. Kita kumpul lah di Washington DC gitu kan, dan di situ ngumpul lah orang-orang Indonesia. Kita kan kumpul di kamarku di hotel gitu kan, kumpul di kamarku rame-rame, terus semua pada ya yang udah menjalankan pilar ke-6, yang juga menjalankan pilar ke-6 gitu, semua ngeledekin kayak gitu kan Kak. Terus aku kayak yang udah senyum-senyum aja gitu, yang udah menjalankan pilar ke-6 kayak gitu, karena ya itu. Tapi aku tetap akan pulang ke Indonesia. Bahkan ada kemungkinan suamiku pengen tinggal di Indonesia, walaupun aku enggak gitu kan. Tapi ya kita nggak pernah tahu kan besok hari esok gitu kan. Kak, banyak yang balikin ke Indo emang susah banget ya masuk Amerika. Iya, seperti yang aku bilang tadi kan, untuk dapetin visa kerja di sini susah gitu. Makanya banyak orang yang memilih menikah kayak gitu. Kalau dokter bisa nggak kerja di situ? Bisa toh, tapi ya itu sistem pendidikannya kita nggak diakui di sini kayak gitu. Kecuali memang kalau itu bisa gitu kan melobi atau gimana ya, aku bilang kita bisa gitu membuktikan bahwa skill kita ini sangat paten, ini sangat mantap gitu kan, dan kemungkinan untuk dapetin visa kerja bisa aja kayak gitu. Aku tadi pagi live kan, ada satu penontonku, dia masih umur 19 tahun tapi dia kerja di bidang, dia itu pintar di bidang IP. Dia dapat sponsor visa GC dari sebuah perusahaan kayak gitu. Aku sampai terheran-heran kayak gitu kan. Awalnya aku masih kayak ragu gitu, tapi pas udah lanjut ngobrol-ngobrol gitu, dia komen-komen, aku percaya memang dia hebat di bidang IT kayak gitu kan. Gitu. Jadi ya gitu, kita harus punya skill khusus kayak gitu. Kalau di Amerika butuh dokumen pengalaman kerja nggak Kak? Enggak sih, enggak. Kayak misalnya kan suamiku kan pernah coba lamar kerja gitu, dia nggak butuh gitu, nggak butuh yang kayak mencantumkan dari perusahaan lain, nggak. Dia cuma bikin aja di situ gitu, di CV-nya pengalamannya gitu. Di sini ngelamar kerja nggak banyak dokumennya, cuma 2 aja. Kalau nggak resume, rata-rata resumenya aja kan. Kadang ada beberapa yang minta cover letter gitu, udah. Susah nggak Kak ngurus visa sama paspor? Kalau visa turis sebenarnya nggak susah sih menurutku. Paspor apalagi gampang. Habis berapa? Kalau pakai ongkos kali jalan $600. Habis berapa ya? Kalau tergantung berapa lama kamu tinggalnya gitu kan. Bikinlah 30 jutaan, siapin kayak gitu. Bisa belum nyoblos dia? Aku belum bisa nyoblos di sini. Bisa nggak ganti keluarga Amerika? Bisa nggak Kak? Kalau mau ganti keluarga negaraan nggak bisa yang langsung aku datang dari Indonesia mau ganti keluarga negaraan, nggak bisa gitu. Kamu minimal harus pemegang permanent resident dulu gitu, minimal 5 tahun. Unik, justru kakak yang nggak mau balik ke Indonesia, suaminya pengen. Iya, aku yang justru masih mikir untuk tinggal di Indonesia. Suamiku kayak enak kayaknya di Indonesia kayak gitu. Kalau susah di Amerika apa susah balik? Kalau sudah di Amerika apa susah balik? Enggak susah kok balik ke Indo. Kalau kayak pengalaman pendidikan terus mau kuliah di USA apakah berlaku berkas-berkas pendidikan kita? Kalau kayak pengalaman pendidikan, kalau mau kuliah di sini nggak butuh sih berkas-berkas itu. Kalau kamu mau kuliah di sini daftar aja kuliah kayak gitu. Kalau ntar udah GC nggak bisa lama-lama ke Indo, ntar GC-nya hangus, dimarahin sama USIS kalau lama liburannya. Iya, jadi kalau memang kamu masih baru dapat GC kan, kalau masih baru dapat GC, apalagi kalau GC-mu masih yang 2 tahun, kan GC itu dia pertama kali dikasih yang 2 tahun dulu gitu. Ada yang dapat 2 tahun dulu, ada yang langsung 10 tahun kayak gitu. Nah kalau GC-mu masih yang 2 tahun gitu kan, kamu nggak bisa lama-lama ke Indo gitu, nggak bisa tinggal sampai 3 bulan, 4 bulan, nggak bisa gitu. Tapi kalau yang udah 10 tahun GC-nya gitu, ya boleh sih, aku rasa lama gitu, bisa lama, tapi ya jangan lama kali lah gitu. Emang boleh sebetah itu Kak, California sama Bali lebih surgawi mana, ayo. Iya sih, gimana ya sebenarnya jujur rindu Indonesia. Kalau harus ditanya jujur, apalagi masalah makanan ya, nggak ada yang paling enak selain makanan Indonesia. Aku bilang sama kalian ya, makan Indonesia the best. Cuman ya itu sih, kadang kangen sih sama Indonesia, apalagi makanannya gitu. Aku belum pernah ke Bali, tapi aku udah pernah ke Pianemor, Raja Ampat itu terbaik sih, surga juga.
Visa turis susah gampang sih Kak, aku 2 kali kena tolak. Cap paspor dari 5 negara, waduh. Menurut kamu apa tuh yang buat kamu gagal 2 kali? Babe, CVS, do they still open? I'm not sure. Oh man, remember? Yeah. Hai. Oh berarti harus 5 tahun kalau mau ganti keluarga. Iya. Di mana? Terus ngurusnya kita apply kayak gitu. Kita apply ke USCIS. Ke Walgreens saja. Takutnya nggak ada vitamin yang kita cari. Jadi nggak bisa gitu guys, kayak gitu kan. Aku mau ganti keluarga negara, plek nggak bisa. Harus ada alasannya kayak gitu. Entah kamu megang dulu green card kan, gitu kan, minimal 5 tahun. Nah, dapetin green card kayak mana? Yaitu apakah kamu menikah sama orang sini, ataukah ada perusahaan yang mau sponsori kamu, kasih kamu green card, atau kamu melahirkan anak di sini, atau kamu apply swaka. Yeah, I can go with you. Gitu. Atau kamu apply swaka kayak gitu. Jadi nggak bisa yang ketiplek gitu. Kayak mana bilang? Ketiplek gitu nggak bisa gitu. Jadi kamu yaitu California paling dekat ke kota mana? California dekat ke Arizona. Kemana lagi ya? Las Vegas dekat. Menikah sama bule bisa dapat? Yes, bisa apply swaka kan harus ada alasannya Kak. Nah itu gitu, benar sekali, plek ketiplek ya. Susah kali bilang itu loh. Iya, jadi nggak bisa kita kan gini, aku udah bosan nih di negara aku gitu, aku mau jadi warga negara, nggak bisa kayak gitu. Kalau Amerika ya, aku nggak tahu negara lain guys gitu kan. Aku pokoknya intinya kita ini bicara Amerika gitu, nggak bisa plek ketiplek langsung jadi warga negara, nggak bisa. Aku sendiri pun udah menikah sama citizen, aku tuh nggak bisa langsung warga negara. Nanti kalau aku udah green card dulu 5 tahun, kalau aku misalnya pengen naturalisasi boleh. Nah itu kalau apply swaka memang itu harus ada alasannya kan, harus jelas ada buktinya kayak gitu. Berarti kalau kita ke USA terus 2 bulannya nikah, apakah bisa langsung dapat green card? Nggak langsung sih, tapi kan diurus dulu kayak gitu. Nggak sabaran kali lah, ya ampun, ada masalah apa sih? Tunggu dulu, kayak mana, kenapa sih kayak gitu, kenapa langsung kayak 2 bulan kesini langsung dapat, ada masalah apa sih? Cuman gini, kamu datang ke sini pakai visa turis 2 bulan misalnya ketemu laki-laki di sini dan dia mau seriusin kamu, ya udah menikah kali